Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Al-Falanki Channel, dalam video kali ini saya akan mengkritisi salah satu video dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, yaitu Panji Gumilang. Memang akhir-akhir ini Pondok Al-Zaitun itu menjadi pembahasan pokok di beberapa media, baik itu di televisi maupun di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Hal ini disebabkan karena banyaknya video-video yang beredar dan bersumber dari Pondok Al-Zaitun yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Seperti masalah sholat Idul Fitri kemarin, yang menggabungkan antara saf laki-laki dan saf perempuan, kemudian melibatkan seorang wanita sebagai khotibnya. Ditambah lagi dengan adanya pembelaan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun itu sendiri, yaitu Bapak Panji Gumilang. Bahkan dengan tegas dia membenarkan semua hal itu dengan berdalih kalau dia tidak bermadhab Syafi'i, tidak bermadhab Maliki, tidak bermadhab Hanafi, tidak bermadhab Hambali. Akan tetapi dia memiliki mazhab tersendiri yang dia buat sendiri, yaitu madhab Bung Karno, madhabnya Insinyur Soekarno. Menurut saya ini adalah suatu kebodohan yang nyata yang timbul dari rasa ingin bebas dari aturan-aturan agama yang sesungguhnya, sehingga Bapak Panji Gumilang ini membuat aturan-aturan sendiri. Seandainya Pak Panji Gumilang itu tahu apa itu yang dimaksud dengan madhab, tentulah dia tidak akan mengatakan madhab saya adalah madhab Bung Karno. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa Bapak Insinyur Soekarno itu bukanlah seorang ulama, dan beliau tidak lahir di masa generasi salaf. Dan juga Insinyur Soekarno itu bukan seorang mujtahid mutlak yang dapat menyimpulkan hukum langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Sudah banyak awak media yang ingin datang dan masuk ke lingkungan Pondok Pesantren Al-Zaitun untuk melihat kegiatan-kegiatan santri yang ada di sana. Tapi hasilnya sampai sekarang itu masih nihil, karena mungkin ketatnya penjagaan dari pihak keamanan pondok. Dan bukan hanya wartawan saja yang sulit masuk ke Al-Zaitun, tapi pemerintah setempat pun juga mengalami hal yang sama. Ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Zaitun, mereka nggak bisa masuk, hanya di luar saja. Nah, baru-baru ini tim media Polri datang ke Pondok Pesantren Al-Zaitun dan bertemu dengan pimpinan pondok, yaitu Bapak Panji Gumilang. Dalam mediasi tersebut, sempat tim media Polri menanyakan perihal sholat Idul Fitri yang sempat viral kemarin. Dan diantara jawaban dari Panji Gumilang yang perlu kita garis bawahi adalah, dia mengatakan, untuk apa dalil yang sunnah-sunnah? Agama itu gampang, jangan dipersulit. Ini deh videonya. Berarti dengan contoh sholat Id yang kemarin itu berarti yang dasar itu yang mana? Yang hari raya ini juga Kami berapa hari raya seperti ini? 10 hari raya sudah. maksud saya sudah menjadi dasar pemikiran juga yang Bukan matang. dasar pemikiran, itulah akal sehat. Akal sehat. Melalui akal sehat. Ente saja, ini karena sudah dekat sepanjang ente ya. Asik. Yang tidak ada apa-apa terus berdekatan. Ente suka jengkol, saya suka petik. Oh, bau jengkol, oh bau petik. Kan nggak enak. Tapi kalau jaraknya serentang tangan, no deh, no, nggak akan tahu. Kok dalilnya begitu? Untuk apa cari dalil yang susah-susah? Agama itu gampang, maka jangan dipersulit. Salah satu dari ini ya, manfaat menjaga jarak itu ya, contoh kecilnya. Dari narasi yang disampaikan Panji Gumilang ini, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa Panji Gumilang itu menganggap bahwa memang apa yang datang dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang telah disampaikan oleh para imam-imam, para ulama, itu semua hanya akan memberatkan, sehingga tidak perlu lagi mencari dalil-dalil yang sunnah, tapi cukup dengan menggunakan akal sehat saja. Karena agama itu mudah katanya, agama itu mudah, maka jangan dipersulit, kata dia begitu. Narasi dia ini adalah suatu bentuk kejahilan yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang pimpinan pondok pesantren yang dianggap besar. Seakan-akan Panji Gumilang itu mengatakan, saya tidak butuh nabi, saya hanya butuh otak, saya hanya butuh akal untuk berpikir. Inilah bentuk ketidaktaatan kepada
Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik, teladan yang baik, maka ikutilah. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Waqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu ini atasamtum bihi kitab Allah wa sunnata nabihi." Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh dengannya. Yaitu apa? Al-Quran dan sunnah Nabi, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Intinya, kalau nggak mau sesat, maka ikutlah apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah dengan mengikut kepada pemahaman ulama-ulama yang ahlinya. Jangan pula kita mengatakan ikut Al-Quran sunnah tapi tafsirkan sendiri. Tidak mau ikut pemahamannya ulama-ulama yang telah disepakati keilmuannya oleh para ulama-ulama yang lain. Semoga pemerintah dan para ulama itu cepat menangani dan cepat bertindak agar Pondok Al Zaitun ini tidak semakin menjadi-jadi, sehingga cepat kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.